Selamat siang semua sahabat Sarah. Kembali lagi bersama dengan saya Wicca Tilia sebagai host di acara Bincang Sehat Rumah Sakit Sarah kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat Sarah yang sudah bergabung. Pastikan semua sahabat Sarah untuk tetap mengikuti live kita siang ini karena tentunya topiknya sangat menarik. Dan selain menambah wawasan juga sahabat Sarah nantinya bisa bertanya langsung dengan pembicara kita hari ini. Nah, topik bahasan kita hari ini adalah tentang seputar telinga. Nantinya akan dijelaskan dan dipaparkan langsung oleh pembicara kita, yaitu dengan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher yang berpraktik di Rumah Sakit Sarah Medan. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, udah ada di samping saya yaitu Dr. Helena SPPHT. Halo dok. Halo. Apa kabar dokter? Baik. Puji Tuhan ya dok. Jadi udah kali kedua kita duduk di kursi panas ya. Iya, kali kedua. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi di live Instagram Rumah Sakit Sarah. Nah dokter, kali ini bahasan kita adalah tentang telinga. Ya, jadi kita nanti bakal bincang-bincang santai nih dok, lebih kurang selama 1 jam ke depan ya dokter, bersama dengan sahabat Sarah. Nah dokter, seperti biasa sebelum kita mulai boleh kenalan dulu dengan sahabat Sarah dok supaya lebih akrab dengan dokter. Silakan dokter. Baiklah, assalamualaikum. Saya Dr. Helena, spesialis THT bedah kepala leher. Saya dokter di Poliklinik THT Rumah Sakit Sarah. Saya berpraktek dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti jadwalnya bisa ditanyakan pada rumah sakit. Untuk Sabtu biasanya pasien buat janji, nanti disesuaikan jadwalnya. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasan singkatnya. Nah dokter, ini bahasan kita kali ini tentang telinga. Dan secara spesifik kita mau bahas tentang penanganan bagaimana kalau misalnya telinga kita kemasukan benda asing nih dok. Nah kalau di Rumah Sakit Sarah nih dok, ini merupakan salah satu kasus yang lumayan juga sering ditemui ya dok, entah itu di IGD atau di klinik kita. Nah kira-kira boleh dijelaskan sedikit nggak dok, sebenarnya fungsi telinga itu seperti apa sih dokter? Oke, sesuai dengan tema hari ini, saya disuruh untuk menyampaikan sedikit tips dan trik bagaimana mengatasi benda asing yang masuk ke dalam telinga. Tentu saja kasus ini paling sering dijumpai di setiap instansi rumah sakit, terutama di Poliklinik THT. Sebelum kita membahas bagaimana cara yang baik dan benar untuk penanganan pertama mungkin di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang sebenarnya benda asing yang masuk ke telinga itu berbagai macam. Masing-masing dari benda asing itu mempunyai penata laksanaan sendiri. Artinya benda asing yang satu penata laksananya tidak sama dengan benda asing yang lain. Itu berlaku untuk telinga dan hidung. Untuk telinga sendiri dikenal benda asing yang biasanya itu ada 2 kategori atau 2 jenis, yaitu benda asing yang bersifat anorganik dan bersifat organik. Untuk yang organik sendiri itu termasuk di dalamnya biji kacang hijau, karena berasal dari makhluk hidup. Kemudian mungkin yang lain hewan, itu termasuk benda asing jenis organik. Kemudian yang anorganik itu paling sering dijumpai. Kasus paling banyak itu manik-manik. Manik-manik, kemudian mungkin ada anting-anting juga. Yang anting-anting ukuran kecil kadang-kadang masuk ke dalam telinga pada saat tidur. Kemudian mungkin katen-katen ini biasanya kapasnya sintetik, bukan kapas yang asli. Nah, setiap benda asing dari 2 jenis benda asing ini perlakuannya juga berbeda. Karena yang organik ini sifatnya higroskopis, jadi dia tidak bisa atau sebaiknya dihindari memberikan cairan karena dia akan mengembang. Kecuali untuk benda asing yang binatang. Ya. Kemudian yang untuk organik
kita lihat juga mengenai bentuknya bagaimana, apakah dia bulat, pipi, atau bersudut. Kemudian juga kita harus lihat apakah ukurannya besar atau kecil. Karena ini nanti disesuaikan dengan alat yang akan digunakan untuk melakukan pengambilan benda asing. Ya, saya rasa itu dulu. Itu dulu secara singkat. Iya. Jadi memang seperti yang dokter sebutkan tadi ya, beberapa jenis-jenis itu memang sering juga dialami baik itu dewasa maupun anak-anak ya dok. Nah, jadi misalnya nih dok, kemasukan benda asingnya entah itu anorganik atau organik tadi, itu dampaknya apa sih dok? Sama nggak kira-kira dampaknya dok ke telinga gitu dok? Oke, untuk dampaknya dari dua jenis benda asing ini itu berbeda. Kalau untuk yang jenis organik, biasanya pasien akan langsung tidak terlalu lama akan merasakan keluhan. Tapi kalau yang anorganik, keluhannya itu bisa dia rasakan mungkin berapa hari kemudian bisa sebulan atau sudah bertahun-tahun baru dia sadar kalau ada benda asing di telinganya setelah dia mungkin datang ke dokter THT dengan keluhan telinga tersumbat. Karena umumnya kalau telinga yang organik itu gejala yang muncul itu akan lebih cepat. Seperti misalnya telinga nyeri. Dan biasanya yang organik itu pasien akan sadar kalau telinganya itu masuk sesuatu. Tapi kalau yang anorganik biasanya pasien kebanyakan tidak sadar bahwasanya ada benda asing di telinganya. Ya, sering padahal ada anak-anak mereka kan tidak dengar sama ibunya. Kalau ada manik-manik ya masuk ke dalam telinganya atau karet masuk ke dalam telinganya, nanti baru datang ke rumah sakit dengan keluhan mungkin keluhan telinganya banyak, tapi setelah kita evaluasi ternyata benda asing. Seringnya sih seperti itu untuk benda-benda yang sifatnya anorganik. Gitu ya dokter ya. Nah, jadi semisal nih dok, kejadian di rumah, penanganan pertama yang sebaiknya dilakukan oleh bunda-bunda untuk menangani misalnya anak atau mungkin orang dewasa gimana sih dokter? Sebelum ke dokter spesialis THT dok. Untuk penanganan benda asing di rumah sebenarnya bisa kita lakukan sendiri jika benda asing itu masih berada di bagian depan dari yang telinga. Artinya benda asing itu tidak terjebak sampai ke belakang. Dan bisa dilakukan jika alat yang ada di rumah itu sesuai dengan bentuk benda asing itu sendiri. Kayak misalnya benda bulat. Benda bulat itu tidak bisa kita kerjakan dengan menggunakan alat seperti penjepit atau pinset. Itu akan membuat benda itu akan terdorong semakin masuk dan akan terjebak ke bagian belakang. Nah, kalau sudah dia terjebak ke bagian belakang, biasanya liang telinga akan bengkak, kadang-kadang mau berdarah, bahkan bisa melukai liang telinga. Jadi untuk yang benda asing bulat harus benar-benar menggunakan alat yang sesuai. Nah, kalau misalnya yang masuk apa lagi misalnya binatang. Seperti Kalau ya semut. Kalau semutnya masih hidup, cukup disantet, jangan keluar sendiri. Nah, tapi kalau misalnya seperti lipas, apalagi ya biasanya ya, apa ya walang sangit, lipas, walang sangit, itu kadang-kadang tergantung posisinya. Kalau mungkin posisi si binatang ini masih di depan, itu bisa kita jepit badannya, bisa kita jepit, kemudian kita tarik pelan-pelan. Tapi sebaiknya sebelum dilakukan kegiatan tarik-menarik tadi, sebaiknya sudah yakin dulu lipas itu sudah mati atau belum. Karena kalau belum, dia akan nyangkut ya, mungkin ada bagian yang tajam dari binatang itu akan menekan atau menancapkan kuku-kukunya di kulit sehingga akan terjadi robekan yang lebih besar. Jadi untuk yang binatang sebaik-baiknya dipastikan dulu apakah binatangnya sudah mati atau masih hidup. Gitu ya dok. Cuman memang terkadang kalau misalnya pasien ini misalnya terkadang nggak sadar ya dok apa itu yang masuk.
misal semut atau apa namanya tuh kayak lipas lagi ya dok ya, itu kayak mana tuh dok? Misal nggak sadar nih dok, tiba-tiba aja tuh udah nyeri aja gitu, ada keluhan gitu di kupingnya. Biasanya kalau untuk benda asing yang binatang, pasien mungkin lebih sadar ya, atau antara yakin nggak yakin biasanya masuk lipas. Biasanya pasien akan mengeluhkan telinganya itu tiba-tiba terasa nyeri yang hebat. Kalaupun binatangnya lebih kecil, mungkin seukuran semut atau anak laba-laba, itu biasanya ada yang jalan-jalan di liang telinganya. Ya, terasa kakinya berjalan-jalan, karena kan liang telinga itu kan seperti dipakat jam. Dia kan jalan, muter-muter gitu. Makanya kalau binatangnya masih kecil, terus dia masih beraktif, misalnya semut, disetem. Nanti jangan mengikuti cahaya ya, jalan cahaya. Istilahnya seperti nyasar ya. Jadi seperti ada jadi kasih cahaya. Tapi kalau yang besar, biasanya pasien mengeluhkan rasa sakit yang hebat di telinga. Itu ya sahabat Sarah, sebagian dari penjelasan dokter tadi. Sekali lagi saya ingatkan, untuk semua sahabat Sarah yang nanti mau bertanya dengan dokter Helena, boleh banget ya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti dokter Helena bakal bantu jawab pertanyaan dari sahabat Sarah. Nah dokter, kalau di klinik kita nih dok, di klinik THT, kira-kira paling sering kasusnya ini sering juga dok ya? Yang paling sering apa tuh yang benda asing yang sering masuk di ini yang sudah pernah dokter jalani? Kalau di klinik kita paling sering memang kalau untuk anak-anak itu manik-manik sama cotton bud. Untuk binatang ada kutu babi namanya. Jadi kutu itu lengket di dinding liang telinga, dan itu memang susah. Jadi tetap harus kita matikan dulu binatangnya supaya bisa kita lakukan irigasi, atau kita lakukan penyedotan, atau kita ekstraksi. Kemudian yang paling sering lagi pada orang dewasa itu ya tetap cotton bud. Biasanya orang dewasa itu benda asing yang ada di telinga itu akibat kecerobohan atau karena kecelakaan itu ya tadi, misalnya pengendara sepeda motor pakai helm nih, iya. Mungkin diletakkan sembarangan, begitu dipakaikan di kepala ada binatang kecil, itu yang masuk ke liang telinga. Paling sering kasus seperti itu. Bahkan pernah ada sampai operasi kita di sini. Rupanya cotton budnya di dalam telinga itu cukup banyak. Jadi nyangkut. Jadi itu tadi pasiennya mungkin tidak sadar, terasa tidak apa-apa, cuman karena jumlahnya sudah banyak, dia menjadi infeksi sekunder. Jadi memang kalau soal ini ya, cotton bud itu kayaknya itu paling sering ya dalam orang dewasa kayaknya. Kalau nggak ngorek kuping dengan cotton bud kayaknya nggak. Iya, kalau nggak ngorek kuping rasanya nggak sah gitu ya. Rasanya kupingnya kayak nggak bersih gitu ya. Nah, kalau misalnya kasus seperti itu dok, ada tuh pasien sering banget masukin minyak ke dalam telinga, ya katanya mitos-mitosnya mungkin bakal ngeluarin kapas itu dengan sendiri, tiba-tiba nanti pas keluar darahnya udah ada tuh di kapas. Sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Kalau untuk kapas atau kapas dari cotton bud itu kalau kita teteskan minyak, dia akan kembang. Justru akan susah kita keluarkan. Nah, itu juga salah satu penyebab benda asing itu sebenarnya bisa keluar sendiri. Tergantung dari posisi benda asing itu waktu di dalam telinga. Kalau posisinya itu sejajar dengan liang telinga, dia bisa keluar sendiri. Karena kan lantai bawah dari liang telinga itu adalah rongga dari mulut. Jadi kita makan, kita bicara, dia akan bergerak-gerak. Nah, itu akan turun sendiri. Nah, makanya kadang-kadang pasien mengeluhkan masuk cotton bud, datang ke rumah sakit, lalu kita evaluasi dengan endoskopi, cotton budnya hilang. Nggak nampak lagi. Iya, dia nggak nampak lagi. Dia merasa cotton bud itu masih ada,
Padahal yang dia lihat itu adalah gendang telinganya yang masih utuh. Nah, jadi untuk Katengbat sendiri, kalau posisi dia masih sejajar, dia bisa keluar sendiri. Tapi kalau dia melintang, artinya sudah pernah ada usaha dikorek-korek kembali. Ya, jadi itu ada pemahaman kalau ngorek telinga dengan Katengbat terus kapasnya lepas, itu pakai tongkatnya itu lagi. Dikorek-korek lagi. Nah, padahal bagian ujung dari tongkatnya itu, dari pasirnya itu keras. Jadi itulah yang bikin liang telinganya menjadi istilahnya itu laserasi atau lecet. Nah, itulah yang bikin pada saat dikeluarkan kapasnya bercampur darah. Karena mungkin nggak sengaja ya kan dok? Ya, karena ada di telinga. Jadi intinya kalau dia yang kapas, hindari diberikan cairan apapun itu, karena dia nanti akan mengembang. Nah, kalau sudah mengembang susah untuk dikeluarkan. Oke, jadi gitu ya sahabat saya. Jadi memang kalau ada keluhan seperti itu baru langsung datang aja konsul ya ke IGD atau ke klinik ya. Oke dokter, tadi nih kalau misalnya sudah kejadian tuh kayak gitu, kita pengen tahu resikonya apa sih dok, apabila sampai sudah tidak tertangani gitu, resikonya apa dokter ke telinga? Kalau dia yang tadi kan sudah saya jelaskan bahwa benda asingnya itu ada yang organik dan anorganik. Kalau yang menimbulkan komplikasi biasanya yang organik, karena dia akan cepat timbul infeksi sekunder. Tapi kalau yang terbuat atau yang berjenis dari anorganik biasanya tidak ada keluhan atau keluhannya itu baru dia rasa setelah beberapa waktu. Mengenai komplikasinya itu sebenarnya tergantung dari tindakan kita waktu berusaha mengeluarkan benda asingnya. Biasanya kita akan mengeluarkannya itu dengan istilahnya terburu-buru, kemudian alat yang digunakan tidak cocok, kemudian penerangannya yang kurang, lalu pasien juga tidak kooperatif. Jadi itu akan membuat kulit di sekitar liang telinganya itu akan menjadi luka. Kemudian atau bahkan sampai gendang telinganya juga itu robek. Nah, biasanya muncul komplikasi itu dari luka-luka itu. Karena kan mungkin luka kotor ya kan, luka kotor dia bisa jadi granulasi, kemudian bisa jadi OMSK karena tertusuk dengan alat yang kita pakai atau gendang telinganya itu rusak akibat dorongan dari benda asing. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi kayaknya lebih bagus kalau begitu tahu ada keluhan, nggak usah diapa-apain ya dok. Ya itu jauh lebih bagus. Oke. Hal-hal yang perlu dihindari ada nggak dok? Semisal nih ada benda asing atau serangga masuk, ada nggak yang harus dihindari untuk tidak dilakukan selain dari jangan memasukkan apapun ke dalam telinga? Apakah misalnya telinga bisa digoyang-goyang atau ya kiri kanan kiri kiri. Mungkin jadi begini, kalau benda asing itu masih di depan sekali, di depan liang telinga, masih bisa kita ambil dengan alat yang ada, itu mungkin masih bisa. Tetapi tetap harus dengan penerangan yang cukup. Artinya kita bisa memastikan bahwa si benda asing ini tidak terjepit dengan liang telinga. Pastikan bahwa kondisi benda asing itu bisa kita tarik sendiri, artinya aman, tidak menimbulkan luka. Kemudian juga pasiennya itu harus tenang. Kalau pasiennya tidak tenang, itu jauh lebih berisiko. Oke, jadi memang harus ini ya dok ya, harus tenang, harus memang kita pastikan dan jangan panik dulu ya dok. Biasanya panikan dulu, iya panikan dulu, terus baru disertai dengan rasa penasaran.
Intervensi bilang Iya, ya. intervensi. Jadi perlu diketahui bahwa telinga kita ini dia berbentuk tabung panjang tapi tidak lurus. Nah, bentuk itu seperti huruf S. Mungkin kalau orang dewasa dia jelas agak miring ya, agak bengkok di bagian belakang. Nah, kalau sudah terjepit di bagian belakang akibat terdorong-dorong, itu tidak akan bisa dikerjakan. Nah, biasanya bagian depan dari yang telinga itu sudah bengkak. Jadi harus diterapi dulu, makan obat dulu berapa hari. Setelah tenang, nah baru bisa keluar. Jadi harus diobatin dulu ya? Iya, harus kita obatin dulu karena nyangkut, waktu ditarik itu nyangkut. Nah, kalau pada anak-anak yang telinganya memang masih lurus, tidak terlalu miring, ya tidak terlalu berkelok. Cuman masalahnya pada anak-anak mereka tidak kooperatif. Jadi tetap harus hati-hati mau itu orang dewasa, mau itu anak-anak. Pasien pastikan kooperatif dan menggunakan penerangan yang cukup. Baik dok, terima kasih ya dokter. Dok, ini sudah mulai ada pertanyaan nih dok dari sahabat Sarah atas nama Pak Rulian. Dok, kalau ingus termasuk benda asing nggak dok? Kan mengganggu pernapasan juga. Silakan dokter. Baik. Kalau mengenai ini apa ya? Pernapasan ya? Ingus sih dok. Kan terasa di kuping gitu kali ya dok maksudnya ya. Kalau ingus itu ya dia bukan benda asing. Ingus itu cairan di hidung yang memang berfungsi untuk berperan penting dalam hidung menjalankan fungsinya untuk pernapasan, kemudian untuk mengatur suhu. Nah, kenapa dibilang ingus? Kalau jumlahnya sudah banyak, dia akan kita keluarkan sebagai ingus. Jadi aliran ingus itu sendiri ini perasa masih di hidung ya? Hidung lah ya pernapasan. Iya, karena pengaruh. Oke. Jadi kalau ingus itu sendiri itu sebenarnya tidak akan pernah cukup atau tidak akan pernah habis kita keluarkan selagi kita dalam keadaan batuk pilek. Nama dalam keadaan pilek. Itu dibuang, ada lagi. Itu dibuang, ada lagi. Karena ingusnya itu banyak dan berasal dari rongga-rongga di wajah. Jadi alirannya pun tidak semua itu ingus itu dibuang ke arah depan. Ada sebagian yang misalnya dari sinus tertentu itu dia akan ngalir ke bagian belakang. Makanya kita kadang-kadang kalau kita lagi batuk pilek atau flu berat kita seperti tertelan ingus. Nah, itu berarti arah ingusnya itu kita tiup ke depan itu tidak akan keluar. Nah, mau pakai tenaga dalam pun nggak akan keluar karena arah alirannya itu ke belakang. Nah, yang keluar itu di bagian depan. Saya rasa sih itu ya yang dia maksud. Nah, berarti bukan termasuk salah satu benda asing, tapi itu secara alami ya dari mekanisme tubuh. Iya benar. Nah, dokter ada lagi dok pertanyaan dari pasien. Pernah mengalami kemasukan benda asing di telinga, kemudian beberapa waktu mengalami penurunan pendengaran. Itu ada ngaruhnya nggak sih dok? Silakan dok. Kalau penurunan pendengaran karena benda asing setelah dikeluarkan itu biasanya nggak ada. Oke, nggak ada ngaruhnya dok. Ya, kecuali pada saat pengambilan atau ekstraksi benda asing itu terjadi luka pada gendang telinga, bisa saja kan gendang telinganya mengalami trauma koyak. Nah, itu pasti akan menyebabkan penurunan pendengaran. Tapi kalau dari benda asing itu sendiri, kalau dia sudah dikeluarkan, infeksinya berkurang atau hilang. Mungkin penurunan pendengaran itu bisa karena dia lagi batuk pilek atau memang ada masalah di telinga. Baiklah, itu dia sahabat Sarah jawaban dari Dr. Helena. Sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat Sarah yang mungkin mau bertanya boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti Dr. Helena bakal bantu jawab dari pertanyaan sahabat Sarah. Nah dokter, ada lagi dok pertanyaan dari pasien. Kalau misalnya ada kotoran telinga dok, kemudian menjadi ya bahasa kasarnya seperti pukian gitu ya dok, dan mengeluarkan aroma tidak sedap, itu dianggap sebagai benda asing juga nggak dok? Kalau dia
obstructive kronis. Jadi itu tidak akan ada lagi yang namanya kotoran telinga. Karena apa? Karena cairan yang ada di dalam plafon pipani atau di dalam telinga bagian tengah itu dia akan mengalir keluar. Jadi permukaan dari liang telinga itu tidak akan pernah menjalankan fungsinya, atau kelenjar-kelenjar yang ada di kulit bagian depan liang telinga untuk menghasilkan kotoran telinga atau yang kita sebut dengan serumen itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau keluar cairan, kemudian bercampur darah atau bau, itu kemungkinan otitis media supuratif kronis, atau mungkin bahasa kerennya telinga bertungki atau kenal itu ya. Iya. Oke. Karena kan maksudnya panjang sekali. Iya. Media supuratif kronis. Jadi terkadang orang nggak tahu ya dok. Ya, kadang-kadang orang tidak tahu. Terus sifatnya sebenarnya kalau kondisi sebenarnya gini, penyakit-penyakit telinga ini umumnya sembuh sendiri, tetap tergantung dari daya tahan tubuh. OMSK pun atau telinga bertungki pun dia bisa kering sendiri, tapi dengan catatan perjalanan penyakitnya tetap berjalan. Jadi dia tetap kumannya itu tetap ada, tetap menginfeksi bagian yang lain, tapi cairannya kering. Cuman pada saat kita evaluasi dengan endoskopi atau dengan otoskopi, tetap ada bagian-bagian yang mengeluarkan nanah, tapi jumlahnya tidak banyak. Penyebabnya kan macam-macam. Ada memang yang memang infeksi sebelumnya, atau ada benda asing di dalam situ, tapi tidak tahu karena dikorek-korek, kemudian luka benang telinganya. Berapa hari kemudian dia tidak mengeluhkan. Ketika dia pilek, telinganya juga terinfeksi. Nah dari situ keluar infeksi-infeksinya, keluar cairannya, kemudian daya tahan tubuhnya lagi rendah, makanya ada bau. Kemudian kadang-kadang karena ya jorok ya, misalnya telinganya basah, dia korek, jadi sumber infeksinya pun jadi bertambah. Gitu ya dokter ya. Jadi pada saat seperti itu baiknya konsumsi ini ya dok, vitamin untuk menambah ya. Dan langsung segera konsumsi. Iya. Jangan Karena gini, kalau yang namanya ya. kalau dia sudah sampai bau, berdarah, kemudian cairan juga berhenti, ada komplikasi-komplikasi lain yang harus dia hindari, karena setiap infeksi telinga, terutama OMSK atau telinga bertungki itu keluhan atau komplikasi yang paling hindari adalah infeksi naik ke atas ke bagian otak. Itu Ya, aplikasi tertinggi. iya, jadi itu kadang-kadang kita suka sepele ya dengan telinga berair, tapi perjalanan penyakitnya karena batas telinga dengan batas untuk otak sendiri itu sangat tipis. Jadi gitu daya tahan tubuhnya turun, ya ke tingkat virulensinya meningkat, infeksi bisa naik ke otak. Jadi cukup berbahaya juga ya dok, Iya. apabila tidak diatasi dengan Iya. baik ya. Oke. Jadi dok, kalau misalnya nih ada hidung tersumbat, telinganya juga merasa tersumbat dan terkadang berdengung nih dok, itu gejalanya apa sih dok? Biasanya ada masalah. Biasanya begini, kalau kita pilek itu kita punya kebiasaan buang ingusnya kuat-kuat. Kalau rasanya kalau nggak dibuang sampai habis nggak puas. Iya. Karena kan sudah jelaskan sebelumnya bahwa aliran ingus itu ada yang ke depan dan ada yang ke belakang dan tidak akan pernah habis. Hidung tersumbat tetap ada karena ada kerang hidung. Jadi kalau kita berkaca nih, kita dengarkan hidung kita pada saat kita pilek, ada bagian yang bulat-bulat itu pink, nah itu namanya kerang hidung. Nah ada mekanisme tersendiri pada hidung yang membuat hidung kita tersumbat. Jadi begitu dipaksa tambah sumbat. Nah sementara kenapa bisa ke telinganya? Karena ada saluran yang menghubungkan antara telinga dengan hidung, itu namanya saluran tuba. Jadi ketika kita pilek atau ispa ya, beberapa hari kemudian kita akan mengeluhkan dengan kita berdenging. Ya itu tadi, mungkin di samping kita makan obatnya tidak teratur, kemudian gaya hidupnya juga tidak disesuaikan
disesuaikan. Ditambah lagi ada faktor dia itu tadi buang ingusnya itu pakai tenaga dalam. Hal yang paling sering dilakukan. Ya, yang paling sering dilakukan itu buang ingus itu, wah, sok gitu. Jadi lari ke telinga, semuanya itu lari ke telinga. Jadi jangan salah, kalau sudah sakit telinga, yang paling dijaga itu hidungnya. Nah, jadi karena bisa apa ya? Karena sebelah-sebelahan kali ya, tangga. Jadi satu sakit, sebelahnya pasti sakit. Memang tidak hari ini kita pilek, dan tidak semua orang mengalaminya. Tapi paling sering setelah kita ispa atau kita pilek flu berat, pasti telinganya akan sakit. Minimal ada berdenyut sedikit. Nah, itu berarti ada masalah di daerah tuba. Jadi makanya perlu kalau misalnya pilek atau ispa, minumlah obat sampai tuntas. Udah Sesuai dengan ya, dokter ya. Udah enakan sedikit, udah selesai. Karena infeksinya itu akan naik ke telinga. Oke, baik dokter. Karena terkadang beberapa dari kita pasti mikirnya, aduh nggak mau minum obat takut nanti ya, ya dok ya. Oke, jadi begitu ya sahabat Sarah, bagus banget ya sharingnya dari dokter ya. Jadi kita tahu gitu ternyata telinga dan hidung itu masih saling berhubungan gitu ya dok. Nah, jadi sahabat Sarah yang masih mau bertanya dengan dokter Helena boleh silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, nanti dokter bakal bantu jawab. Nah, jadi dokter boleh share tadi dok kira-kira tips untuk sahabat Sarah kira-kira untuk menjaga telinga atau penanganan yang pertama kali ketika diketahui keluhannya, boleh dokter di-sharing. Jadi tips yang penting sebenarnya karena pasien datang ke klinik itu biasanya udah telinganya udah bengkak ya kan. 1-2 ada yang masih baru, tapi lebih sering telinganya sudah darah, sudah bengkak. Jadi kita harus kasih obat dulu hilangkan bengkaknya. Jadi yang harus kita perhatikan kalau benda asing itu ada di telinga, itu yang paling pertama adalah kita pastikan dulu benda apa yang masuk. Karena kita harus bisa memastikan benda ini bentuknya seperti apa. Karena nanti disesuaikan dengan alatnya. Jadi kalau misalnya kayak benda bulat, misalnya manik-manik, itu nggak akan pernah bisa dikeluarkan dengan alat penjepit, karena dia akan terbang ke belakang. Kemudian kita butuh penerangan yang cukup agar benda asing yang di dalam telinga itu bisa kita lihat semuanya, posisinya, kemudian apakah dia ada yang bagian yang tajam atau dia bulat utuh tanpa ada bagian yang tajam, atau dia bentuknya pipi. Jadi harus dengan penerangan yang cukup, bukan sekedar-sekedarnya, karena kita butuh melihat. Bentuknya yang jelas. Kadang-kadang bendanya tahu, tapi penerangannya nggak cukup. Jadi kemana-mana alatnya. Kemudian yang paling penting adalah pasiennya harus tenang. Pasien harus tenang, nggak boleh bergerak-gerak. Karena kalau bergerak-gerak kesana kesini, susah. Jadi bagaimanapun dipakai cara untuk pasien dalam keadaan tenang. Mungkin kalau untuk benda asing yang masih di depan liang telinga bisa dikerjakan, bisa dengan pinset atau penjepit, tapi tetap disesuaikan dengan alat, atau bisa dilakukan irigasi dengan menyemprotkan dengan air hangat, itu bisa. Kemudian atau kalau misalnya masih ada di depan, mungkin yang sederhana tidurnya agak miring-miring sedikit. Ini kan sesuai dengan tapi tetap dengan catatan posisi dari benda asing itu kita tahu pasti. Karena kalau dia melintang sampai kapan nggak akan puas. Tapi kalau dia posisinya itu searah dengan rongga telinga, dia bisa keluar dengan sendirinya. Saya rasa sih tipsnya ada tambahan untuk yang masuk tadi binatang ya? Iya, binatang. Yang masuk binatang, mau itu semut, mau itu yang lipas, serangga kecil, itu matikan dulu binatangnya. Bisa dengan yang namanya minyak makan bisa, tapi jangan terlalu banyak. Bisa.
tapi jangan terlalu banyak. Ditetes gitu aja. Iya, ditetes sedikit aja. Atau mungkin air tembakau rokok dibasahin ya, direndam, tapi disalin dulu. Jangan masih ada tembakaunya dimasukkan ke telinga. Nanti Makin tersumbat. iya, benda asingnya keluar, tembakaunya ketinggalan di dalam. Sama Jadi aja. ada masalah baru Iya, juga. benar, itu masalah baru. Iya dong. Jadi untuk yang binatang tuh harus matikan dulu. Bisa dengan tadi air tembakau, kemudian kalau ada alkohol bisa diteteskan, tapi pastikan alkoholnya yang memang untuk luka yang 70 ya. Jangan yang ini, jangan yang mengiritasi. Ada seorang yang sebenarnya. Iya kadang-kadang pasien kan juga nggak tahu dia main aja, jadi tetap harus dipantau. Minyak bisa, tapi jangan terlalu banyak, karena nanti gendang telinganya yang iritasi. Karena memang di beberapa ini ya kan zaman-zaman dahulu seringnya dok memang tetes minyak putih memang bisa ya dokter ya. Bisa. Oke, tapi itu khusus yang apabila apa tadi anorganik tadi ya dok. Untuk Yang organik yang binatang, yang Tapi binatang. kalau yang dia organik enggak ya dok, hindari cairannya. Ya, kalau misalnya gini, beberapa kasus kan banyak tuh kalau anak-anak biji kacang hijau. Ya benar. Biji kacang hijau itu kalau dia suasana lingkungan yang telinganya itu basah, dia memang tumbuh. Jadi toge itu akan jadi di dalam yang telinga. Iya, beberapa kasus itu memang seperti itu gitu. Apalagi kadang-kadang kan anak-anak ini di sekolah belajar misalnya pakai, atau anak-anak ini deh, sekarang kan ibu-ibu sekarang kan variatif sekarang ini kan suka tuh main-main sensorik motorik, pakai kacang ya. Kemudian anaknya tanpa sadar masuk sebutir aja ke dalam telinga, dia mandi atau dia berenang dan si biji kacang itu nggak keluar, dan dia akan tetap menjalankan fungsinya, dia akan tumbuh, tetap akan tumbuh. Jadi kalau untuk yang kacang-kacangan, kalau dia sesuai dengan kondisi telinga dia tumbuh. Jadi benar ya kalau orang tua bilang lo kalau masuk kacang hijau, tunggu aja tumbuh, tumbuh karena sesuai, karena kan dia lembab dan basah. Gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari lah ya. Iya, jadi sebenarnya dihindari, dan benar-benar untuk orang tua yang terutama anaknya yang masih umur 2 tahun, 2 tahun. Biasanya sih kalau di literatur tuh 2 sampai 8 tahun itu, terutama anak laki-laki itu masih suka mengeksplorasi bagian-bagian tubuhnya, masih telinga. Iya, karena penasaran. Mana kira-kira barang ini dimasukkan? Kalau ke hidung kemana larinya? Kalau ke telinga kemana larinya? Iya, karena masa-masanya mencari tahu. Iya benar dokter. Dan ini lagi dok yang sering juga nih ditemui. Kalau zaman dahulu sering, misalnya ada kemasukan sesuatu, sering dikusuk-kusuk gitu dok. Itu dianjurkan juga nggak sih dok? Kalau dikusuk-kusuk kayaknya enggak ya, karena kan ada yang masuk, logikanya ada yang masuk harus ada yang dikeluarkan. Nah, mungkin dikusuk-kusuk karena untuk mengurangi rasa sakit, tapi tetap hati-hati karena di bagian depan kita ini ada namanya kelenjar parotis. Kalau kita kusuk terlalu kuat nanti bengkak. Nah, lain lagi nanti sakitnya. Jadi tetap harus pastikan ada tidaknya benda asing itu sendiri, dan penanganannya itu harus sesuai karena mencegah terjadinya komplikasi. Oke, jadi gitu ya dok ya. Oke, thank you ya dokter, terima kasih banyak. Nah, karena sahabat-sahabat udah gak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan kalau misalnya mau konsultasi dengan dokter Helena boleh datang aja ke Rumah Sakit Sara. Beliau praktek di Rumah Sakit Sara setiap Senin sampai Jumat. Kalau Senin dan Jumat pukul 10 sampai 12. Kalau hari Selasa dan Kamis setiap pukul 10 sampai 12 dan pukul 14 sampai 16 ya dok. Nah kalau Sabtu by appointment. Nanti tinggal ke Bali aja atau tanya jadwalnya ke bagian marketing atau administrasi kita. Oke sahabat Sarah, demikian tadi bincang-bincang santai, bincang-bincang sehat kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya bersama saya, bersama sahabat Sarah untuk
berbagi ilmu ya dok. Tentunya ini benar-benar sangat menarik sih dok, karena ini kasusnya memang paling sering ditemui. Ya kalau nggak di klinik, di IGD. Terkadang pasien tuh datang udah malam kan dok, klinik kita udah tutup ya, dokter spesialis nggak praktek. Jadi ya begitulah dok, sementara ditangani di IGD atau barulah dikonsulkan atau besok diajukan ke klinik. Sekali lagi terima kasih banyak ya dokter, sehat-sehat selalu dan sukses selalu ya dokter. Sekali lagi sahabat Sarah, terima kasih banyak juga sudah bergabung. Terus pantau Instagram dan Facebook Rumah Sakit Sarah untuk tahu setiap jadwal-jadwal dokter-dokter spesialis yang berpraktek dan juga untuk edukasi kesehatan. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa di bincang sehat berikutnya.